Ngapain sih kita harus makan itu kemarin ah? Sumpah sih sakit perut sih. Cek. Shalom. Menjuah-juah man banta kerina. Mari dage pesikap ukurta. Libas ibadah minggunta. Paris sendah. Mari kita menyiapkan diri kita dan pikiran kita, hati kita menghadap Tuhan pada ibadah minggu pagi ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kasihnya tak terperi.
Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan warta jemaat perjalanan gereja Tuhan beberapa hari ke depan. Beberapa penekanan warta jemaat, kami mengundang mengingatkan kita sekalian jemaat Tuhan, Natal GBKP Runggun Bandung Barat dilaksanakan pada hari ini 11 Desember dimulai jam 16 WIB di Aula Shalom Jalan Kolonel Masturi. Diharapkan kita sudah hadir jam 15.30 supaya kita bisa melaksanakan Natal ini dengan tepat waktu. Berikutnya, baptisan anak kecil dilaksanakan tanggal 25 Desember. Bagi orang tua yang anaknya ingin dibaptis, bisa mendaftarkan kepada pertua diaken sektor masing-masing supaya bisa di follow up dan didaftarkan. Warta pemberkatan pernikahan, warta pertama dan kedua, saudari kita Liasna Demkrina Beruginting, GBKP Bandung Barat, dan Herbert Ray Hutasoid, anggota GKI Palsi Gunung Cimanggis Depok, dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember di GKI Palsi Gunung Cimanggis Depok. Kita berdoa supaya rangkaian acara pemberkatan saudari kita ini boleh berjalan dengan baik, dan kita mendoakan supaya keluarga baru ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengingatkan kepada pengurus PJJ, pengurus lembaga, rapat koordinasi tanggal 15 Januari dilaksanakan di tempat ini. Mohon supaya segera menyampaikan program-program bagi yang belum kepada sekretariat gereja. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Saudara-saudari, minggu ini dinamakan Minggu Advent yang ketiga. Pada minggu ini kita diingatkan untuk bersiap menanti kedatangan Raja yang Agung, yang membawa kedamaian dan yang menjadi penebus bagi kita manusia. Pada minggu Advent ini juga kita dihimbau agar dapat mempersiapkan diri menyambut Raja yang Agung itu, yakni kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memperlihatkan persiapan kita baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Jadi pada minggu ini kita bisa memperoleh cara yang benar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari PKJ 66 ayat 1 dan 2, Hai umat, puji Allahmu.
Kebaktian ini ada di dalam nama Allah Bapa yang menjadi sumber pengharapan kita, di dalam nama Yesus yang menjadi penolong bagi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi ini. Ini diambil dari Mazmur 67 ayat 5. Berdasarkan pada firman Tuhan ini, kita memujinya dengan bernyanyi dari PKJ nomor 72 ayat 1 dan 2. Siapa gerangan sang raja yang lahir, ikut petinju para malaikat, dekaslah cari sang bayi di balungan, dibungkus lampi, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai, pembawa Rahmadi, sekarang lahir, surga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah penuh dengan kemuliaan yang paling tinggi di seluruh alam raya ini. Terpujilah Tuhan di seluruh alam raya. Tuhan yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah yang menguasai dunia seluruhnya. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan bahwa Engkaulah yang berkuasa atas dunia dan segala isinya. Janji Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Janji Tuhan telah menjadi penolong hidup kami ya Tuhan. Allah yang kami puji dan sembah di dalam hidup kami. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 285 ayat 1 dan 2. Hanya satu janji harapanmu,
kerinduan hati manusia akan kedatangan Tuhan. Diberikan kesempatan bagi kita sejenak untuk merenung tentang pikiran dan perbuatan kita selama ini, yang mana kita tidak mempersiapkan diri, tidak tabah dan tidak sabar menanti kedatangan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Amin. Tuhan telah berjanji untuk datang ke dunia ini untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya bagi kita manusia. Kedatangannya membawa damai dan keselamatan bagi manusia. Apakah yang telah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ya Tuhan yang membawa damai ke dunia ini, kami mengaku bahwa kami ini kurang mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu. Sering kami tidak mampu menghargai kedatangan Tuhan yang membawa damai dan keselamatan bagi kami. Kami tidak mempersiapkan hati dan jiwa kami dan menganggap sepele dalam menyambut kedatangan-Mu. Kami mengaku akibat mengejar kesenangan duniawi sehingga tinggallah sukacita yang Engkau bawa bagi kami. Kita menyampaikan seruan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan dari KJ 29 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari sama-sama kita berdiri. Janji Tuhan kepada orang yang mengaku ketidaklayakannya. Allah penuh dengan kasih yang senantiasa dianugerahkannya bagi kita manusia. Walaupun kita tidak mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya, tapi Tuhan tetap datang kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menyambut Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7-8. Kita bersukacita karena kita telah menerima janjinya. Mari kita bernyanyi dari KJ nomor 438 ayat 1 dan 2. Apapun
Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ini kita bacakan secara responsoria. Kami bawakan ayat genap, jemaat nanti ayat ganjil. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memakainya dalam kehidupannya sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang memberikan kami kesempatan dalam bagian hidup ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu yang tidak sempurna ini dalam menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang diucapkan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6. Kami bacakan dari sini. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya itu tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, menjua-jua. Ini ada saya bawa obat. Mereknya Amlodipin. Sebagian di antara kita sudah familiar dengan obat ini. Mungkin ada yang tadi pagi sebelum berangkat ke gereja ini makan obat ini. Obat ini katanya untuk bisa menurunkan tensi supaya jangan stroke. Karena pas kalau kita malam-malam tidur, pagi-pagi nggak bisa bangun karena mulut sudah agak mencong dikit, tangan dan kaki sebelah nggak bisa digerakkan. Terima kasih kepada yang menciptakan obat ini. Tapi apa hubungannya obat ini dengan tema kita yang hari ini? Bersorak dan bernyanyilah. Apa hubungannya? Tahun 1990 saya kos di Jalan Pajajaran ini dekat Laboratorium Pramita. Saya pikir dulu itu milik Mamak Praja. Saya kos di situ karena dekat dengan IPTN. Dan yang kedua, ibu asrama itu, tante itu dia orang Manado. Orang Kristen. Cantik lagi. Mirip-mirip Amanda Manopo. Jadi oleh karena itu banyak yang kos di situ. Bayarannya agak mahal juga karena setengah dari gaji IPTN harus dikasihkan sama tante itu setiap bulannya. Setengah lagi lah jadi ya kebutuhan hidup kami. Tapi nggak apa-apa karena kami senang semua di situ. Kami senang, tapi tante ini enggak mudah menjadi ibu kos, apalagi laki-laki semua di situ. Ada yang pulangnya jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 5 pagi. Tante ini yang membukakan pintu setiap kami pulang. Akhirnya dia bilang, udahlah yang enggak tertib ini pindah kos aja lah. Disuruh pindah pun kami nggak mau karena kami senang sama tante ini. Tapi akhirnya apa? Karena tante ini kesal setiap hari, akhirnya pada suatu hari stroke lah dia. Itu maka saya bawa obat ini. Jadi waktu dia stroke itu dibawa ke rumah sakit. Dikasih tahulah rupanya tante ini abangnya pendeta Senduk. Pagi-pagi dia ke rumah sakit, siang pendeta ini sudah datang dari Jakarta. Kebetulan cuman saya yang di rumah, saya yang mengantar om pendeta ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia lihat keadaan adiknya,
karena masih bisanya bicara gitu. Oh, ya. Kita berdoa. Dia pegang tangan tante itu, dia berdoa. Dia sambil menangis berdoa, ampunkan adik saya Tuhan, karena dalam kesempatan hidup ini dia tidak menggunakan untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Biarlah mulai hari ini dia boleh bernyanyi setiap hari. Amin. Setelah amin, saya ngantar om ini keluar. Di luar pintu itu saya tanya, dari mana om tahu tante ini tidak bernyanyi pagi-pagi tadi? Sup, duduk kau dulu. Kami duduk di luar pintu itu. Inilah kehebatan nyanyian, Sup. Coba survei di seluruh rumah sakit ini, kalau ada orang stroke, kamu tanya dia, apakah tadi pagi-pagi dia bernyanyi atau tidak? Kalau dia bernyanyi pagi-pagi tadi bangun untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dia bernyanyi, Tuhan kong ku puji pagi-pagi. Kalau dia nyanyi seperti itu, dia nggak stroke. Percaya nggak percaya saya? Masa lebih kuat nyanyian daripada amlodipin? Tapi katanya nggak masalah. Aku tahu kamu kurang percaya. Karena mukaku itu kalau memang kurang percaya di sermon pun kalau saya nggak percaya muka saya ini gini. Saya tahu kamu kurang percaya, tapi coba buktikan dalam hidupmu. Kalau kamu nanti setiap hari memuji Tuhan, setiap pagi memuji Tuhan, terus kamu stroke, datangi saya. Sekarang nggak mungkin saya datangi lagi karena dia sudah pergi. Tapi ini yang saya mau katakan kepada kita, bahwa pujian itu ada keistimewaannya. Apa keistimewaan pujian, pendeta? Pendeta Senduk. Waktu itu saya masih baru-baru ke Bandung ini, belum bisa bilang Senduk, pendeta Sendok. Jadi coba kau baca, bahwa di atas pujian itu Tuhan bertahta. Jadi kalau di atas pujian kita ini Tuhan bertahta, maka apa yang terjadi di sekitar kita itu Tuhan tahu. Dan coba kalau kamu bernyanyi pagi-pagi itu dengan lagu, musik dan pujian yang membawa kamu ke dalam kegirangan, darahmu akan lancar berputarnya. Walaupun udah zaitun, kalau kita nyanyi jingle bell, jingle bell, jingle all the way, atau Senda jumpa kita hari raya Nah, jadi kalau yang takut stroke, nanti mulai pagi-pagi coba bernyanyi, ya makan amlodipin ya silakan. Tapi tambahlah dengan keadaan kegirangan bernyanyi, dan jangan gantikan lagu-lagunya karena lagu dan musik ini akan membawa kita ke dalam suasana tertentu. Kalau kita bernyanyi dengan gembira, hati kita gembira. Adi ngandong-ngandong ngensasoro siban laguna, pagi-pagi pinggu sedih. Dilakukan kemana kita dibawa oleh lagu ini? Coba saya embus ini, aku nggak bisa berbalok, tapi coba aku tiup kemana kita dibawanya. Kuja kita baban akan 2G. Ini akan saya simpan terus, ini dibeli oleh kakak saya Nande Martiana. Dibeli di Tomok ini. Jadi
pengaruh musik dalam hidup kita ini mempengaruhi jiwa kita. Apakah kita itu bersemangat atau ya pagi-pagi nandai ku nandai ni lanai cigre pengom lemas. Ya, jadi itulah pengaruh musik di dalam kehidupan kita, pengaruh mengapa tema kita menyuruh kita bersorak dan bernyanyilah. Jadi saya tanya, kenapa kalau gitu Pak Pendeta orang malas untuk bernyanyi? Rata-rata mungkin ada 70% di antara yang hadir ini tadi pagi enggak bernyanyi karena kesal Portugal kalah. Kita tidak bernyanyi tadi pagi. Kalau seandainya kita stroke nanti jam 4, jangan salahkan Tuhan. Karena tidak membeli, rupiahnya 0, tidak membeli seperti amlodipin ini, kita bisa terlepas dari stroke. Bernyanyilah sebelum kita dinyanyikan. Jadi kata pendeta itu, terkadang kita ini malas bernyanyi karena memang kita punya alasan tertentu. Ada yang bilang, ya suara saya jelek, itu maka enggak bernyanyi. Ada yang bilang pergumulan hidup ini terlalu berat, itu maka enggak sempat lagi saya bernyanyi. Di dalam Joshua pasal 6 ayat 20, supaya kita lihat bagaimana keistimewaan dari sorak-sorai dan puji-pujian ini. Di ayat 20, di Joshua 6 ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu memanjat masuk ke dalam kota. Ini perjalanan bangsa Israel, dia mau masuk ke kota Jericho, ada tembok yang tebal. Bagaimana untuk menghancurkan tembok ini? Mereka hanya mengelilingi tembok dan bernyanyi, bersorak. Runtuh tembok itu. Jadi beban hidup kita apakah setebal tembok Jericho? Sehingga kita tidak bisa bernyanyi lagi. Sehingga beban hidup kita itu tidak bisa runtuh oleh nyanyian kita. Terkadang kita merasa sepele nyanyian ini. Karena kita di dalam tekanan hidup, kita merasa tidak wajib lagi bernyanyi. Sehingga keadaan kehidupan ini tanpa ada suatu kebahagiaan lagi, setiap hari kita ditekan oleh beban-beban hidup ini. Mana lebih berat tembok Jericho dari beban kita? Bernyanyilah sehingga tembok itu akan runtuh, kita masuk ke dalam kota. Jangankan tembok Jericho, seorang bapak-bapak yang egois, yang kalau anaknya minta uang, Pak minta uang, enggak ada. Istrinya minta uang, lalit. Kemudian dia pergi ke pesta, di sana pas waktu makan, ya landak anak beru, katanya biring, mama biring, keluarlah harga 100 itu. Iya. Istrinya dan anaknya tadi minta, enggak dikasih. Tapi biring kata penyanyi itu 3 kali, keluarlah 3
warna merah. Apa enggak persoalan nanti di rumah. Jadi itulah pengaruh lagu itu terhadap diri kita. Maka di sini kita disuruh bersorak dan bernyanyilah. Tembok Jericho pun hancur, apalagi tembok pergumulan kita, apalagi tembok dompet kita, itu pun hancur. Kemudian ada alasan yang lain. Suara saya kurang bagus, jadi nggak usah bernyanyilah. Aku berpikir, kita ini semua pingin sekali masuk surga. Padahal di surga, tugas kita hanya bernyanyi memuliakan Tuhan. Tidak ada di situ bidadari 72, enggak ada. 7.200.000 bidadari kita di sana. Jadi di lo si terende, ku surga dia pagar kai kita je. Kita narin sisa darah durua, kalau kira rende krina. Itu suara saya jelek, bukan soal jelek. Di Bandung Barat ini kita sudah pernah buktikan ada festival vokal grup Mamre di Senayan. Peserta daftarlah Bapak Egi. Bapak Egi itu jangankan nyanyi, batuk pun falas. Tambah lagi daftar ikut pertua emeritus kita Bapak Armiana. Kita tahu bagaimana indahnya suaranya sewaktu dia dengan Nora di sini bernyanyi waktu Pasutri. Belum cukup orangnya. Tambah lagi pertua emeritus kita Bapak Lista. Ikut nyanyi itu dari 3 Binangi. Belum cukup kata Pak Tohom. Ikutlah pendeta Sura bernyanyi. Bernyanyi kami di Senayan. Bukan main-main itu. Senayan, Jakarta itu. Bernyanyi kami di sana dengan teman-teman yang lain semua. Dilatih oleh Pak Tohom di sini. Waktu latihan itu 1 jam kami latihan, 60 kali kami dimarahi. Berarti tiap menit kena marah. Tapi waktu kami bernyanyi di sana, ada ketua modraman lagi menyaksikannya. Waktu bernyanyi itu semangat semua, walaupun suara pas-pasan. Jadilah kami juara 2. Hebat Bandung Barat, juara 2 Mamrenya. Begitu diumumkan juri, saya langsung salami pendeta Sura. Puji Tuhan pendeta, karena kamu ikut di dalam vokal grup ini, kita boleh jadi juara 2. Jadi kalau saya nggak ikut bagaimana Kila? Ya kalau kamu nggak ikut, ya kemungkinan juara 1 lah. Jadi kalau gitu aku nggak usah nyanyi lagi. Ya ini kan udah pasti juara 2. Kalau juara 1 masih kemungkinan, jadi ya ikut ajalah kamu terus. Sehingga ikutlah pendeta Sura terus di vokal grup. Katanya, kolok sini di bata. Ngerep pun dia bisa pendeta kita itu. Aku belum tahu pendeta kita yang baru nanti bisa ngerep atau enggak tahu. Tapi itulah kalau alasan kita suara jelek enggak mungkin. Jadi jangan lagi ada alasan moria-moria. Karena suara jelek enggak ikut bernyanyi, saya itu enggak boleh ikut bernyanyi. Jangan. Bibi Handai Medan, ia sehrajinna kor gabungan. Kali festival 5 klasis i Medan. Medan lah kepengen 5 klasis. Tahu 5 anak klasis naja. Aku pela baku takal saja piga-piga li jem. Medan Kota Jurung, Medan Deli Tua, Medan Pembangunan, ya pendeta kita inilah dulu ketua klasisnya. Banyak sekali, Menara, Medan, mana semua. 5 klasis dia festival. Cuman di kor gabungan gereja kita ini, ada bibi itu yang rajin terus datang.
Tapi teman-teman yang lain bilang, katakan kena man bibi amin, iya ulah ikut bas festival yang amin. Engkai. Iya di rehearsal lagu sada, iya di rehearsal lagu dua kah iya. Di rehearsal lagu telu ya. Di rehearsal lagu 4, minggu lagu 4 bibi anda. Jadi dibilang, ya aku enggak berani lah bilangnya sama bibi itu karena dia rajin apa. Udah kalau gitu kita kasih tahu sama pendeta. Oh pendeta apa? Tolonglah bilang sama bibi itu nggak usah ikut di festival ini karena kalau dia ikut nanti kita nggak juara. Pendeta ini pun semangat karena kalau dia juara kan siapa pendetanya kan gitu. Datanginya lah rumah bibi itu. Obi, kain aku. Gua kapnu adiola kami ikut bas festival enda. Engkai aku, lit piga-piga ngata kenca, sorando kurang menjile, encecena rela naik dari kita juara. Oh, bagaimana kori? Piga-piga ngata kenca re, uwebi. Aku dah kam nakku, la piga-piga. Sadarunggun na ngata kenca kam la sedap khotbah. Maka pagi ulah naik kam khotbah. Ada orang yang mengatakan bahwa sadarunggunnya nggak enak pendeta itu khotbah. Jadi besok jangan lagi lah pendeta khotbah katanya. Elo baci naku, elo baci bi endame firman Tuhan. Aku pe bagian pendeta lo baci, endame menyanyi memuji Tuhan. Kita tidak memikirkan kejuaraan, tapi kita memikirkan muji Tuhan. Itu makanya sewaktu gembala Natal pertama di Bethlehem, gembala itu setelah mendengar berita bahwa ada bayi yang lahir di palungan, mereka pergi datang ke sana, nggak sempat mereka memikirkan apa seragamnya. Keinginan hati mereka hanya satu, ingin bertemu dengan bayi yang bernama Yesus yang tidur di palungan. Setelah itu, mereka pulang dari tempat kandang domba itu. Di tengah jalan mereka sangat bersukacita dan bernyanyi sepanjang jalan. Aku lakukan kari karabune Natal kita. Apa keinginan kita nanti sore? Apakah ingin bertemu dengan bayi Yesus yang tidur di palungan, kemudian pulang dari Natal kita akan bernyanyi bersorak-sorai memuji Tuhan? Atau kari si cakapan, iya aku ndai ladak rendang. Panitia galar kaki tence ladak rendang. Kalau itu cuman keinginan kita datang, nanti nggak usah datang. Terus nanti kalau hanya memikirkan seragam, adilah kamu seragam kamu lerende naga. Kuakin bagai Natal. Kita bernyanyi itu bukan soal seragam. Seragam itu menambah keindahan, bagus. Tapi jangan gara-gara tidak seragam nggak bernyanyi. Karena orang yang tidak jelas kata-kata bernyanyi pun pingin bernyanyi. Kalian pernah melihat kejuaraan kor sekolah minggu se-GBKP? Banyak sekali pesertanya. Termasuk peserta dari Alpha Omega Lingga. Waktu itu Runggun kita itu sudah pernah ke sana. Tahun 2015 dari Runggun kita ini ada yang datang dekat duduk dengan Mama Sultan. Biar Mami andai pe. Katakan menjuah-juah ni nang tena, biar Mami andai. Mereka lah yang mau nyanyi.
yang gitu tadi. Kumpul mereka diajar. Dia peserta nomor 5 tampil ke depan. Nyanyi mereka. Bagian saya belum. Tapi lalap, hayayuya lalap. Enggak 5 menit, hayayuya lalap. Enggak bingung juri. Maka ke depan juri bilangnya. Juara 1 kamkari ini nah. Maka dung na hayayuya. Maka ngadi. Jadi orang yang tidak bisa jelas memuji Tuhan pun mau memuji Tuhan. Jadi jangan terlalu sombong lah. Jangan kita ini terlalu sombong. Kalau tema kita mengatakan hari ini bersorak dan bernyanyilah. Mulailah bernyanyi agar tidak masuk rumah sakit lah. Tidak pun kita mau bernyanyi. Ya, ini firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, alam ini pun sanggup memuji Tuhan. Kita hanya diberi kesempatan kepada manusia ini untuk memuji Tuhan. Kalaupun Anda tidak mau, nggak apa-apa. Alam ini pun bisa memuji Tuhan. Moria pernah ke Malang dan dari Malang mereka ke Bromo. Pernahkah Anda mendengar pasir berbisik? Kalau belum pernah, pergilah ke Bromo. Di sana ada katanya pasir berbisik. Pernah mendengar ombak menderu? Kalau tidak, setelah Natal ini pergilah ke Pangandaran, dengarkanlah ombak menderu di sana. Kalau Mamre sudah ke Pantai Buaya, touring sambil mendengar ombak. Yang lebih hebat lagi, pernahkah Anda mendengar batu masuk dapur rekaman? Kalau belum pernah, pergilah ke Kabanjahe. Di sana ada batu tarigan yang sudah pernah masuk rekaman. Aslinya namanya Luther Tarigan. Jadi semua bisa dipakaikan Tuhan untuk memuji Dia. Tapi diberikan kesempatan bagi kita, kitalah yang memuji Tuhan. Jadi jangan lagi ada alasan tembok Jericho yang menekan kita. Jangan ada lagi alasan bahwa suara kita tidak bagus. Enggak lagi, mulailah. Besok pagi kami ini sudah mencoba, terima kasih kepada tim doa, sehingga setiap hari Sabtu pagi-pagi jam 5 saya sudah bisa bernyanyi. Kalau kalian pingin, coba buka linknya. Setiap hari Sabtu di Bandung Barat ini jam 5 ada tim doa yang bernyanyi, ada firman Tuhan, ada doa. Mereka mendoakan kita GBKP Bandung Barat ini, padahal kita masih tidur. Tim doa itu sudah bangun, 4:30 dia udah bersiap-siap, say hello semua. Kalau belum masuk ke dalam Zoom, dia teleponi secara pribadi. Ada ketua Zaitun kita yang menggerakkan ini. Ya, sehingga dia bisa, sekarang pun kalau Moria menoleh ke kanan ada seorang Zaitun di sini yang segar bugar tetap, bajunya putih. Coba lihat ke kanan. Jadi pesannya, bernyanyilah sebelum dinyanyikan. Jangan terlalu sombong. Kemudian yang terakhir dari nas kita tadi mengatakan, berseru dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Selamat hari Natal nanti sore, selamat kita bernyanyi setiap harinya, terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, berikan kemampuan bagi kami untuk mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kami
hanya memuliakan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami ini. Bapa, berikan hikmat bagi kami agar kami mampu melihat betapa agungnya Tuhan di hadapan kami. Bertahtalah di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan pengakuan iman. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan seluruh bangsa di dunia ini. Kita menyebutkannya di dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar bagi kita. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sembari kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya.
Kita berdoa bagi persembahan dan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami persembahkan kembali kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Di samping kami boleh bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, Tuhan berkati dan seisi rumahnya. Bapa, hari ini kami GBKP Runggun Bandung Barat mengadakan perayaan Natal di Wisma Salom pada jam 4 sore nanti. Tuhan yang menemani panitia mengajari dan memberikan hikmat agar panitia juga boleh bersuka cita dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Tujuan kami hanya ingin memuliakan Tuhan, bertemu dengan bayi Yesus yang di palungan, dan bersuka cita pulang dari Natal ini. Bapa, kami juga berdoa buat anak kekasih kami, Liasna Dem Kerina Bruginting dan Herbert Rai Hutasoid, yang pada tanggal 17 Desember ini menerima pemberkatan nikah. Tuhan, berkati kedua anakmu ini, berkati orang tua, sehingga dalam pelaksanaan acara pemberkatan ini nantinya semua terlaksana dengan baik. Ada sukacita, ada damai bagi semua keluarga. Bapa, saat ini anak-anakmu yang merasakan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka kembali mempersembahkan dalam bentuk persembahan perpuluhan atau ungkapan syukur bagi gerejamu. Berkati keluarga Bapak Joanna Terigan, keluarga 401, keluarga Naras Bapak Emma Sembiring, keluarga Pertua Emeritus Bapak Armiana Sitepu, keluarga Bapak Noel Manopo Pranginangin, anak kami Rafli Aronta Sitepu, keluarga Nande Arin Tarigan, keluarga Nande Erlita Tarigan, keluarga Pertua Emeritus Nande Elizabeth Bangun, dan semua kami yang memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Demikian juga kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan menemani kehidupan saudara-saudara kami, sehingga dia boleh berulang tahun untuk kelahiran, berulang tahun untuk pernikahan. Bapa, pimpin mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa buat saudara kami Bapak Joshua Sembiring, Christiansen Leonidas Tepu, Nora Nandenomi Tarigan, Noel Kama Arlayas Manopo Pranginangin, Felicia Kalia Berubangun, dan ulang tahun pernikahan bagi keluarga pertua kami, Tua Bapak Raja Tarigan. Tuhan, kami tahu Kau selalu memimpin dan memberkati keluarga-keluarga ini. Biarlah kasih Tuhan selalu menemani mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Runggun Gereja Bandung Barat ini. Biarlah kami boleh sehati sepikir di dalam bekerja di ladang Tuhan.
sehingga kami yang bekerja di ladang Tuhan ini merasa sukacita, damai, sejahtera. Berkati pengurus-pengurus kategorial ya Bapa, berkati juga pengurus perpulungan Jabu-Jabu, pertua emeritus, pertua diaken, dan pendeta kami. Bapa, biarlah hikmat yang diberikan Tuhan bagi kami memampukan kami bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan pimpin para pemimpin kami, sehingga dalam membuat aturan, membuat peraturan, ada kasih di dalamnya, sehingga tujuan mereka hanya untuk kemakmuran bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan di pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Janji kepada Tuhan. Kita akan membacakan secara responsoria. Tuhan mempersiapkan kebaikannya bagi manusia. Dia akan datang ke dunia ini untuk membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Bersiaplah dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh menjalankan keinginan-Mu dalam menyambut kedatangan-Mu. Tuhan akan datang untuk yang kedua kali, membawa kehidupan kita kepada kedamaian yang kekal. Aku berjanji ya Tuhan, tetap berpengharapan akan kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Dan aku mau mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu. Untuk menguatkan janji kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 2. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, masukilah kehidupan kita di setiap hari dengan damai sejahtera. Beritakanlah kedatangan Anak Manusia ke dunia ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, mari kita masuk kepada saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bergoncang, kasih dasar